Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bertemu dengan aku Latifah Dena di podcast Esamo yang ke-8 ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Bang Jateng yang telah mensponsori acara pada hari ini. Tentunya aku di sini tidak sendiri dong. Aku ditemani oleh narasumber yang sangat keren. Beliau adalah pemilik Catering Simponi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu dulu, Bu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Simponi dari Catering Simponi. Oke, Bu. Jadi nama wirausaha Ibu ini Catering Simponi. Betul, Mbak. Kalau boleh tahu alamat tempat usaha Ibu itu di mana ya? Persisnya di Desa Mbugel, RT 1 RW 1 Solarjo Mbugel, Polokarto, Sukarjo. Itu tempat usahanya itu masih gabung sama rumah pribadi atau udah punya dapur sendiri buat usaha, Bu? Masih gabung rumah sendiri, Mbak. Kalau untuk sejarah kenapa Ibu bisa terjun di dunia catering ini gimana, Bu? Cerita awal mula Ibu kepikiran buat terjun di dunia catering. Ya, ini dari latar belakang keadaan keluarga saya ya, Mbak. Ini saya dari kecil nggak punya orang tua, kan bekerja di pabrikan, anaknya 4. Terus ini saya kalau mengandalkan gaji dari pabrik, otomatis tidak mencukupi, Mbak. Terus saya berkepikiran untuk supaya punya penghasilan sampingan, saya bekerja sambil jualan. Masuknya itu jam 11 malam. Itu saya jam 10 harus sudah stand di pabrik. Saya dikasih waktu cuma 1 jam untuk jualan. Itu kan lumayan, Mbak, buat penghasilan sampingan begitu. Jadi faktor pendorong memulai usaha ini salah satunya faktor ekonomi ya, Bu? Iya. Untuk usaha ini sendiri berdiri dari tahun berapa ya, Bu? Alhamdulillah dari tahun 2014, Mbak. 2014 udah mulai, jadi udah lumayan sangat lama ya, Bu? Iya. Untuk produk yang dijual di catering ini kalau boleh tahu apa saja ya, Bu? Yang garis besarnya saya basicnya nasi, Mbak. Nasi terus berkembang menjadi tumpeng, terus snack. Awalnya cuma sambal dari awal pertama saya usaha. Jadi kalau ada konsumen itu terserah mau pesan apa gitu? Iya, alhamdulillah bisa melayani. Kalau usaha seperti ini kan pasti ada lika-liku dalam berusaha kan, Bu. Suka duka usaha catering ini kalau boleh tahu apa saja ya, Bu? Pasti kan ada ya kayak konsumen yang sikapnya kurang mengenakan atau gimana? Oh, itu sudah pasti, Mbak. Pro and kontra itu tetap ada. Bentuk apapun ada. Terutama ini saya catering saya ini. Otomatis kan juga yang usaha begitu kan banyak. Tapi kan kita yakin sama usaha keras kita. Yang penting usaha keras. Terus kita yakin berusaha terus. Yakin nanti pasti ada hasilnya. Kita kan disuruh menanam bukan menuai. Nanti kalau menanam kan tetap menuai, Mbak. Begitu keyakinan saya. Untuk omset penjualan ini per bulan atau per hari gitu rata-rata berapa? Ya tergantung kan, Mbak, saya nggak mematok per hari atau per bulan. Nanti kan tergantung pemesanan, Mbak, yang saya patok. Tapi kalau saya mengandalkan pesanan itu nanti hasilnya nggak tiap hari keluar. Jadi kalau saya nggak ada pesanan, saya titipkan di warung-warung gitu. Nanti kalau ada pesanan saya izin, soalnya saya nggak nyanda, gitu, Mbak. Untuk kendala dalam berwirausaha ini pasti ada kendala. Misalnya kayak bahan baku pembuatan makanan itu melonjak seperti itu, Ibu mengatasinya gimana? Ya kita harus putar otak, Mbak, ini. Soalnya kalau yang pesan begini kita jelaskan dengan yang pesan. Kita ya seandainya nasi mintanya lauk begini-begini, kita
bisa menyodorkan contoh, kalau begini cocok enggak, kalau begini cocok enggak, begitu. Kadang ya alhamdulillah banyak yang cocok Mbak, begitu. Jadi cara mengatasi kendala itu Ibu jelasin ke konsumen. Iya. Untuk promosi sendiri Ibu lewat secara langsung atau dengan media sosial? Dua-duanya Mbak. Pertama secara langsung, terus kita kan punya teman juga, sekarang kan harus lewat medsos Mbak, itu harus. Yeah. Jadi media sosial itu sekarang sangat berpengaruh gitu ya Bu, Iya. dengan bisnis. Iya. Untuk support terbesar saat memulai usaha ini dari siapa Bu? Pasti kan ada support waktu awal mula merintis, itu kan ada support yang besar. Itu dari siapa? Ya, pertama dari keluarga Mbak, terus kedua dari teman-teman baik saya, teman carane apa ya, konco kental begitu Mbak. Kalau untuk modal sendiri, modalnya cukup besar atau hanya kecil? Dari awal modalnya kecil, nanti kita lihat kalau berkembang gitu ya harus modalnya besar. Kalau ada pesanan banyak ya otomatis modalnya banyak. Begitu Mbak, menyesuaikan Mbak. Untuk Ibu pernah nggak sih kayak terpikir ganti usaha gitu, usaha yang lain kayak penjualan baju atau apa gitu? Tidak Mbak, soalnya begini, aku kan seorang ibu, ya pinter kok yang ngapain kan seorang ibu nanti ya tetap ibu rumah tangga kan, jadi tetap masak. Lah usaha saya ini kan catering, otomatis terjun di bidang makanan, ya nanti kan tetap makan itu tetap gender ikut gitu loh Mbak, nggak usah ini kita nggak pesenan, nggak usah beli sendiri buat makan atau menyediakan menu untuk keluarga, otomatis kan bahan ada terus begitu. Nanti kalau kan nggak, usahanya bukan catering kan otomatis mau makan memikir ini mikir itu, belanjaan begitu Mbak, enaknya begitu. Untuk strategi Ibu sendiri, pasti di dalam bisnis ini kan banyak pesaing baru yang muncul belakangan ini kan Bu. Strategi Ibu agar usaha Ibu tetap bertahan apa Bu? Ya kita yakin saja, pertama yakin, doa, terus kita jujur Mbak. Seandainya kita jujur, nanti relasi atau rekan-rekan bakul itu tulisan bakul ya Mbak, kita kesulitan modal kalau kita jujur, nanti sudah ada yang nawari. Teman-teman bakul itu kalau nggak punya uang pakai ini saja dulu ya, barang atau apapun begitu Mbak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini nggak terlalu kesulitan. Ibu bisa ceritain nggak perjalanan bisnis Ibu dari awal sampai sekarang ini? Ya begini, jadi awalnya saya berkepikiran itu saya jualan di pabrik itu, nyambi, bikin masakan sendiri juga. Selain saya bawa roti sama yang semacamnya, saya nasi goreng, terus arem-arem atau nasi kucing gitu kan. Teman-teman banyak yang suka itu, terus ada yang suruh bikinkan acara arisan Mbak, bisa bikinkan ini itu gitu. Saya habis itu saya planning apa saya selamanya mau kerja di pabrik terus kan enggak toh Mbak. Terus saya ini nyambi titip sayur, nyambi titip sambal gitu. Begitu saya keluar dari pabrik, saya sudah tinggal nerus kayak karek mancal begitu kelihatannya Mbak. Terus dari situ banyak yang pesan begitu. Terus saya cari teman, suruh ngewangi itu selain anak saya. Terus pokoknya kalau shift malam itu yang keberatan Mbak. Kalau shift malam kan harus saya sendiri sama keluarga, yang teman saya itu tetangga gitu. Sekarang sudah berdiri sendiri. Tapi care Mbak sama saya, jadi dia kalau belum bisa masih tanya saya,
begitu kan sehat, bisnisnya itu sehat. Jadi saling membantu sama tetangga gitu ya? Iya. Untuk karyawan sendiri ada berapa di rumah? 4. Itu sama anggota keluarga atau itu karyawan sendiri untuk bisnis itu? Orang rumah 4, teman kadang 2, kadang 3. Tergantung banyak pesanan. Iya, iya. Tapi saya sudah janji sama yang teman saya yang tetangga itu. Jadi kalau nggak ada pesanan ya saya sudah kasih tahu gitu. Kalau ada pesanan saya panggil gitu. Tapi repotnya ini Mbak, kalau teman dari luar itu kerjanya itu nggak maksimal gitu loh Mbak. Kita mau negur kan juga nggak enak, begitu. Untuk tips-tips nih buat pendengar podcast ini, jika mau memulai usaha baru gitu gimana Bu? Ya, yang penting kita percaya diri. Tapi percaya diri kita harus punya kemampuan. Kemampuan itu kita bisa ini, bisa itu. Pokoknya yang kita bisnisnya catering, kita harus bisa masak, harus bisa mengatur. Seandainya pesanan itu sekian, seandainya 400, itu nanti diusahakan jangan ada ibaratnya BS ya Mbak. Seandainya arem-arem itu pesanannya 400, butuhnya beras sekian, bahan sekian, harus ditulis dulu. Kalau saya tulis dulu nanti butuhnya apa, jadi tidak meleset dari rencana. Paling arem-arem 500 itu butuhnya beras sekian, jagani BS itu sekian gitu. Jadi kita nggak meleset dari perhitungan. Jadi terus kalau harus mulai bisnis itu maaf nih, ya, kita harus punya rasa percaya diri juga diimbangi dengan potensi. Iya, kemampuan, ya, skill. Iya, Mbak. Untuk wirausaha catering ini, Ibu udah kepikiran nggak sih dari muda pengen memulai usaha atau tiba-tiba karena faktor ekonomi tersebut langsung mendorong Ibu buat terjun bisnis? Nggak pernah kepikiran sama sekali Mbak, tapi memang saya usahanya itu dari sekolah SMP saya sudah mulai jualan. Habis pulang sekolah saya jualan, bikin pelencing, bikin tetel gitu. Cuma itu 2 macam. Ya pokoknya biar bisa untuk sanggup sekolah gitu. Terus saya pernah itu tahun 83 kan saya ini Mbak, apa ya yang dimana kan saya juga pernah ngelamar di CPNS itu, ternyata gagal itu juga. Terus ya itu usaha saya terus di pabrik, terus sama itu jualan, saya terus kerja tapi sambil jualan. Jadi Ibu dari muda udah ada jiwa-jiwa wirausahanya udah tanam sejak sekolah ya Bu? Iya, tapi untuk cita-cita wah besok saya ingin jadi wirausaha begini enggak. Jadi saya tinggal jalani alurnya saja, saya kepingin ini gitu. Soalnya adik saya 3 juga masih sekolah gitu Mbak dulu. Oke, jadi dalam berwirausaha ini kita yang pertama harus mempunyai rasa percaya diri. Iya, kerja keras. Iya. Dan juga jujur. bakat dan jujur. sikap jujur ya. Iya. Pokoknya yang penting jangan males-malesan. Soalnya kalau ada pesanan malam itu kan kadang membayangkan yang lain tidur enak-enakan, kita perang di dapur ini, kadang kena pisau, kadang ngantuk kena api gitu kan Mbak. Sudah biasa. Untuk pemasaran sendiri, Ibu kan juga memasarkannya ke warung-warung terdekat. Iya. Itu penghasilannya pasti lebih kecil daripada menerima pesanan secara langsung. Iya. Itu saya pesanannya dibantu sama anak saya, kan juga saya punya gabung di organisasi lain, jadi di Muslimat, di saya kan juga ikut relawan, jadi banyak yang memang untuk konsumennya banyak Mbak. Jadi salah satu tempat pemasarannya juga komunitas-komunitas. Iya, komunitas-komunitas. Iya. Saya berprinsip kalau di rumah masak, sekali saya punya peluang, saya bisa keluar itu ada tujuannya, pasti ada tujuannya, nggak cuma
shopping atau bagaimana gitu, enggak pernah. Oke, jadi teman-teman, untuk menjadi wirausaha sukses itu kita harus mempunyai rasa percaya diri, bakat, sikap jujur, dan kerja keras. Untuk teman-teman yang ada keinginan untuk memulai wirausaha, kita itu harus belajar dengan orang-orang yang sudah terjun terlebih dahulu ke dunia bisnis. Kita dapat belajar cara teknik-teknik pemasaran, bisa belajar mengenai apa saja sih yang dibutuhkan dalam berwirausaha ini. Saya nambahin sedikit ya Mbak. Kalau ada yang protes, kita terima dengan senang hati. Soalnya itu merupakan introspeksi diri. Bagaimana kita memperbaiki produk kita gitu. Terus kalau untuk belajar, kadang kita, ya alhamdulillah saya ini kalau di tetangga punya hajatan, saya sering dimintai tolong untuk acaranya apa, tamunya berapa, nanti menunya apa. Kadang saya disuruh gitu, mintai tolong begitu Mbak. Untuk produk makanan itu harga termurah berapa? 1.000-an. Jadi itu termurah. Iya, snack Mbak. Bebas. Untuk yang kalau nasi terendah 3.000. Untuk pengalaman Ibu, pesanan paling banyak berapa Bu? 1.500 pesos. Itu omsetnya banyak Bu? Ya, alhamdulillah Mbak. Seandainya pesanan ini hasilnya tidak banyak, yakin kita suatu saat dapat hasil yang banyak begitu saja. Jadi kita bisa rileks, kerja bisa rileks, nggak sepanang wah aku kudu itu oke begitu enggak. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin berwirausaha, yang pertama harus kerja keras dan tentu membangun potensi diri. Pesan nggak buat para pendengar podcast SMA Mojokerto? Ya, pertama kesan ya Mbak. Selama saya buka usaha ini, saya yang paling berkesan itu saya dipanggil ke Jakarta untuk orang yang punya hajatan untuk masak di sana. Itu yang punya hajatan itu kepala kesehatan farmasi gitu, farmasi di Jakarta memanggil saya selama 1 minggu. Nah di situ saya bisa banyak belajar. Soalnya yang juru masak sana itu juga banyak yang dari catering besar. Saya kebetulan diambil dari catering dari Bogor, suruh bantu ini itu. Untuk dari desa itu perjamuannya sendiri-sendiri, tamu dari desa, terus tamu dari yang elit gitu kan, saya suruh bantu yang tamu elit masakan tamu elit begitu. Itu saya sangat berkesan Mbak, bisa dapat belajar. Jadi pemasaran yang Ibu ini udah sampai luar kota ya? Ya alhamdulillah. Untuk pesan bagi generasi muda yang mau mulai bisnis apa Bu? Ya pokoknya bagi yang generasi muda, pertama kalau untuk maju itu jangan malas, yang penting mau. Kita tetap bangkit, tetap bekerja keras, jangan malas-malasan gitu Mbak.